Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Samian selaku Kepala SD Negeri Sidalang 01 untuk memenuhi tugas CGP yaitu modul 3.1 dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu kalau saya orangnya simpel, ingin semuanya gerak cepat, maka saya pertama mengamati dulu permasalahannya, kemudian saya mengidentifikasi apa penyebabnya melalui pengumpulan informasi, dan kemudian kami menentukan suatu keputusan yang tentu saja berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Itu saja kalau saya. Itu sesuai aturan ya Pak? Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasusnya seperti itu, saya tidak bisa memutuskan sendirian. Saya harus berkomunikasi dengan rekan-rekan guru sebagai teman sejawat, kemudian juga unsur sekolah yang lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kami berdiskusi, kemudian kami berusaha memahamkan, memberi penjelasan kepada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, karena pada dasarnya selalu ada alasan dari sebuah kejadian dan pasti ada solusi melalui sebuah keputusan. Baik Pak, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Untuk menyelesaikan permasalahan, ya kami terjun langsung ke lapangan, kemudian berwawancara atau menggali informasi dari beberapa pihak. Setelah itu saya menganalisis keputusan apa yang harus saya ambil, tentu saja keputusan yang terbaik dan yang menguntungkan. Itu kalau saya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukannya dengan cara yang efektif sekali, yaitu berusaha langsung mengambil keputusan tanpa menunda-nunda waktu berikutnya. Karena menurut saya mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah itu kan lebih cepat kan lebih baik. Tentu saja ya, bukan hanya lebih cepat tapi juga tepat. Nah, untuk mencapai hal itu saya kan juga bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan unsur-unsur manajemen sekolah. Kemudian saya bisa mengajak wakil kepala sekolah, guru-guru senior untuk berdiskusi, untuk saya dengar pendapatnya. Jangan-jangan bisa saja pendapat mereka-mereka itu bisa memberi solusi yang terbaik bagi saya dalam mengambil keputusan. Tinggi tetap ada langkah-langkah yang harus diambil. Ada, harus ada ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki tantangan dalam suatu pengambilan keputusan? Mungkin hal-hal apa saja yang ada tantangannya? Ya biasanya yang namanya keputusan itu kan diambil berdasarkan suatu permasalahan.
ini tidak bisa memuaskan atau mungkin kurang bisa diterima oleh semua pihak. Tapi kalau itu sudah merupakan keputusan yang menurut saya terbaik dan melalui proses yang baik pula, ya maka saya tinggal meyakinkan saja mereka-mereka yang belum menerima itu agar bisa memahami dan menerimanya. Biasanya ada yang belum puas kadang. Iya. Kemudian ketika Bapak memiliki sebuah pengambilan keputusan tadi, apakah ada jadwal tertentu dalam suatu pengambilan keputusan atau kasus tertentu, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk membuat prosedur yang akan dijalankan oleh Bapak? Saya kembali pada prinsip saya tidak ingin menunda-nunda yang namanya permasalahan untuk diputuskan. Maka saya melakukan pengambilan keputusan itu secepat mungkin, secara spontanitas, tanpa ada jadwal yang terlalu lama. Karena menurut saya permasalahan atau keputusan yang akan diambil itu kan untuk dilaksanakan secepat mungkin dalam mengatasi masalah. Jadi tidak perlu dijadwal terlalu lama, itu tidak perlu. Spontanitas saja, langsung. Jadi ketika ada masalah ya harus langsung diselesaikan. Ya tentu saja berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Jadi tidak menunggu 2 hari 3 hari. Oh, tidak perlu ya. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Itu pasti ada. Karena yang namanya keputusan itu menurut saya sudah sangat baik, tetapi ketika ada masukan dari teman atau rekan atau unsur lain, kadang itu lebih melengkapi dan lebih menyempurnakan dari keputusan yang kami ambil. Jadi kami mendapat dukungan dari rekan-rekan sejawat atau unsur-unsur di dalam lembaga yang saya pimpin. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Oh ya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil untuk dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika menurut Bapak? Ini dalam menangani masalah dilema etika, saya mendapat pembelajaran dan pengalaman karena di dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan itu ternyata sepintar apapun kita tidak bisa melakukan atau mengambil keputusan sendirian. Ternyata masukan dari unsur-unsur yang lain atau teman-teman sejawat itu juga sangat mendukung kami ketika mengambil keputusan, sehingga keputusan itu ya bisa diterima oleh sebagian besar mereka-mereka yang terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi intinya pengalaman kami adalah teman-teman sejawat dalam satu lingkungan kerja sangat membantu dalam mengambil keputusan. Terima kasih, Bu. Pertanyaan saya yang pertama langsung on gitu. Yang pertama, selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa ketika melakukan identifikasi? Iya Pak Rian, saya di sekolah di sini karena sekolah itu perannya banyak sekali dari wali murid, masyarakat, guru-guru, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul Pak Rian.
Tapi saya dalam mengelompokkan permasalahan itu, saya ya mengelompokkan dulu permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian permasalahan-permasalahan tersebut, ini permasalahan menyangkut apa begitu. Nah, baru permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian saya mencari fakta yang sebenarnya, mencari informasi dari berbagai pihak begitu. Baru saya mengelompokkan, oh bagaimana permasalahan ini begitu. Kemudian Bu, dalam Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kan ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu Ibu bagaimana menyelesaikannya? Iya. Kadang ya memang banyak sekali permasalahan yang muncul, kebetulan permasalahan itu kadang sama juga. Sama, maka saya mencari penyelesaiannya. Nah, saya menyelidiki dulu Pak, menyelidiki dulu permasalahan itu munculnya dari mana, langsung kemudian saya menuju ke tempat permasalahan itu terjadi di mana, kemudian saya tidak buru-buru mengambil keputusan, tetapi saya menyelidiki lebih dulu Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan itu? Jadi saya tidak buru-buru memutuskan masalah itu. Yang pertama saya selidiki dulu. Setelah saya selidiki, kemudian saya mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Setelah diwawancarai, kemudian permasalahan kalau ada kesempatan saya langsung mendatangi tempat kejadian misalnya kasus itu. Nah, dari informasi-informasi itu kemudian saya putuskan, tapi saya tidak memutuskan sendiri, tetap musyawarah melibatkan pihak-pihak terkait Pak. Jadi saya tidak buru-buru, tetapi perlu langkah-langkah tertentu, mengikuti langkah-langkah aturan-aturan yang ada, sehingga keputusan itu tidak menyimpang. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langsung minta kejelasan kepada yang bersangkutan tadi. Diwawancarai, ditanyakan mengapa kasus itu terjadi, penyebabnya apa, begitu. Jadi keputusan itu yang efektif ya langsung mewawancarai yang bersangkutan tadi. Kemudian dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil suatu keputusan? Belum tantangan itu muncul, saya sudah mengantisipasi Pak, mengantisipasi bagaimana supaya nanti keputusan ini nanti tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Maka sebelumnya sudah saya antisipasi. Saya mendekati kepada orang-orang yang sekiranya tidak setuju ataupun itu saya ajak musyawarah lebih dulu. Kemudian dalam pengambilan keputusan kan pasti ada dilema Ibu, ada dilema. Kemudian apakah Ibu ketika mengambil keputusan itu ada mungkin saat pengambilan keputusan ada jadwal yang paten atau prosedur apa yang Ibu patenkan sehingga bisa dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, karena kasus-kasus itu Pak kan munculnya tidak tentu nih, kadang tiba-tiba. Jadi saya tidak ada jadwal khusus Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut, mengambil keputusan itu tidak. Kalau saya berusaha kasus itu segera diselesaikan. Kemudian faktor-faktor apa saja
yang selama ini mempermudah atau dapat membantu ibu, atau ada seseorang mungkin yang membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan? Nah, iya Pak, kadang saya mengambil keputusan juga butuh bantuan orang lain, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya dengan hati yang sabar Pak, hati yang sabar, dengan kata-kata yang halus, sehingga tidak orang yang punya masalah tidak terpacu emosinya, kemudian menyelesaikannya secara halus dengan apa ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi orang yang punya masalah itu tidak terpancing emosinya. Kemudian dari semua yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang ibu ambil ketika ibu memperoleh pengalaman dalam mengambil suatu keputusan? Ya, begini Pak, namanya orang hidup di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, banyak sekali Pak kasus-kasus yang dihadapi, dan kasus itu merupakan permasalahan itu merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Kalau seandainya saat ini terjadi permasalahan seperti itu, jadi berusaha tidak akan mengulangi permasalahan itu lagi. Jadi seandainya saya dulu pernah terjadi seperti ini, dan saya berusaha untuk tidak mengulangi permasalahan yang sudah terjadi. Jadi pengalaman merupakan penyelesaian permasalahan kasus ini merupakan guru yang baik bagi saya selaku pemimpin di sekolah ini Pak. Jadi ya berusaha supaya sekolah ini tidak ada masalah-masalah, kasus-kasus, dengan mengantisipasi permasalahan yang ada sedini mungkin. Dini mungkin. Oke, seperti itu Pak Lian. Terima kasih Bu. Bermanfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu